Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال تعالى في حديث القدسي يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته fastahduni ahdikum. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yujahiduna fi sabilillah kamathalil qanitis sha'im la yuftara siyamahu wa la qiyamahu hatta yurji'allahu ila ahli. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Karunia yang amat sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yakni dijadikannya kita dalam kumpulan para pejuang agama. Sehingga yang pertama kali perlu kita hadirkan dalam diri kita dalam majelis ini adalah bahwasanya kita semua ini sedang berjuang. Berjuang untuk kemudian mewujudkan hakikat cinta kita yang sebenarnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Memperjuangkan warisan yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau, yang hari ini kebanyakan diabaikan, dilalaikan oleh sebahagian besar manusia. Kenapa majelis ini dikatakan kumpulan orang-orang yang sedang berjuang? Karena siapapun kita yang datang, yang hadir di tempat ini, diawali dengan para asatidzah yang Masya Allah perjuangan yang amat sangat luar biasa tersebut telah mewakafkan seluruh hidupnya, seluruh kesenangan hidupnya untuk kemaslahatan kita semua. Begitupun juga perjuangan daripada anak-anak kita, para santriwati,
Mereka telah memilih untuk memenjarakan dirinya, memenjarakan perasaannya di penjara suci. Guru-guru kami sering menjelaskan bahwasanya pondok pesantren itu adalah penjara suci untuk mewujudkan apa yang pernah disampaikan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perasaan bahwasanya kita datang di dunia ini menghadirkan perasaan terpenjara dan sedang berada dalam penjara, untuk tidak melibas, untuk tidak menerobos daripada jeruji-jeruji imaniyah, jeruji-jeruji ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Maulana Qasim Quraisy damat barakatuhu, beliau jelaskan, ketika setiap orang yang berjuang ingin menyempurnakan 5 perkara ini dalam hidupnya, maka insya Allah 2 hal yang akan dia dapatkan. Dia akan menemui kehidupannya dalam keadaan mulia, ataupun kemudian ketika ajal menjemput dia, tetap dia dalam kemuliaan. Termasuk orang tua wali santri yang telah mengikhlaskan, yang telah memendam perasaan rindu untuk kemudian senantiasa berkumpul dengan anaknya, dengan keluarga kita, yang hanya diberi kesempatan sekali dalam setahun untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Maka ketiga komponen ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu, orang-orang yang mana mereka semua ini sedang bermujahadah, sedang berjuang. Perjuangannya jelas. Fina fi dinina. Perjuangan ini jelas. Perjuangan untuk agama. Sehingga kita harus membedakan antara berjuang untuk agama dengan berjuang selain untuk agama. Karena siapapun yang menapaki hidupnya, yang menjalani hidupnya, pasti merasa sedang berjuang. Sehingga ketika orang tua kita ke sawah, ladang, empang, kebun, tempat kerjanya, ketika ibu-ibu menyiapkan semua keperluan rumahnya, seharusnya kita tanya lagi dalam diri kita, apakah kita sedang berjuang untuk menghantarkan kita kepada kemuliaan, ataukah jangan sampai kita keliru di dalam perjuangan. Karena berjuang untuk agama fi dinina pasti ganjarannya. Lanahdiyannahum, pasti benar-benar bagi mereka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan jalan yang amat sangat luas. Subulana, laisa sabili, tidak dikatakan satu jalan saja, tidak. Dalam jamaah tafsir itu dijelaskan seberapa banyak jalan-jalan hidayah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibentangkan bagi orang-orang yang mau berjuang dengan perjuangan yang benar. Maka perjuangan untuk agama dikatakan mujahadah. Tapi kan ada juga orang yang sedang berjuang katanya. Seperti ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dikabarkan kepada beliau bahwasanya perjalanan dari Madinah ke Makkah Al-Mukarramah
untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia akan melintas di satu kampung yang mana di situ ada terkenal satu orang rahib yang perjuangannya luar biasa menurut orang-orang di sekitarnya. Untuk kita lihat perjuangan kita. Maka Sayyidina Umar beritahu kepada sahabatnya untuk bisa melintasi daerah tersebut. Ternyata benar, ketika dia melintasi daerah tersebut, kelihatan orang-orang kampung begitu takjub, begitu memuliakan kepada satu orang rahib, sehingga menjadikan Sayyidina Umar dia terdiam, tidak bisa melangkah. Sahabat yang lain sudah berjalan, dia tengok, mana Amirul Mukminin, mana Sayyidina Umar. Dia tidak lihat, ternyata Sayyidina Umar masih tertinggal, bahkan berhenti dalam langkahnya. Sahabat yang lain dia kembali. Dia tanya kepada Amirul Mukminin. Dia jumpai Amirul Mukminin dalam keadaan menangis. Maka dia tanya, kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Bukankah kita ini akan melintasi kampung yang dikatakan tadi? Ada seorang rahib yang mana dia ini terkenal dengan kemasyhurannya. Justru Sayyidina Umar menangis melihat orang yang sedang dikatakan berjuang. Sehingga Sayyidina Umar membacakan satu ayat kepada sahabat yang lain. Amilatun nasibah tusla narun hamiyah. Dia juga sedang berjuang katanya. Dia juga sedang berbuat. Maka ini juga yang kita mau bawa dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian yang sedang kerja, aktivitas dunia kita apa? Maka kita tanya dalam diri kita. Segala aktivitas kita ini jangan sampai kemudian kesannya hanya munasabah, bukan mujahadah. Bertungkus lumus, bersusah payah di bawah terik matahari, tetapi kesannya ini adalah munasabah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Justru karena dia berjuang bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, karena dia berjuang dengan etikad, dengan nawacita yang keliru, justru malah akan mempercepat langkahnya menuju kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi jelas sekali orang yang berjuang untuk agama dikatakan mujahadah, dan orang yang berjuang bukan untuk agama dikatakan munasabah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menjemput anak-anak kita, para santriwati, mari kita muhasabah di tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau mau dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang megah, yang mewah, ada di antara kita mungkin yang memiliki bangunan yang lebih mewah, yang lebih megah. Ada hotel, ada mall yang lebih mewah, yang lebih megah. Tapi ketahuilah, tempat ini dalam pandangan penduduk langit adalah tempat yang paling mulia, yang memancarkan cahaya, sampai kemudian penduduk langit mereka terkagum-kagum. Karena di tempat ini telah dihiasi dengan air mata. Tempat ini telah dihiasi dengan kerinduan. Tempat ini telah dihiasi dengan hancurnya hati dan perasaan. Tempat ini telah memancarkan cahaya sampai ke arsy ilahi. Bahkan terkadang arsy ilahi dia bergetar ketika satu sama lain orang-orang yang berada di tempat ini pun juga mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga guru kami dalam setiap muqaddimahnya beliau jelaskan, ayyuhal muhibbun ayyuhal mumtahinun. Wahai orang-orang yang saling mencintai, cinta satu sama lain.
yang berusaha untuk bergandengan tangan sampai di jannah. Kita titipkan anak-anak kita di tempat ini agar supaya mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan para murabbinya, dengan para ustazahnya, dengan orang-orang yang sudah tersambung ilmunya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita sadar, ternyata perjuangan anak saya tidak seberapa. Mereka baru tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di pondok pesantren. Itu pun juga masih dekat dengan rumah mereka. Terkadang kami sendiri merasa malu dengan diri kami melihat ustazah kita yang Masya Allah luar biasa sekali, telah melewati masa-masa perjalanan perjuangannya di pondok pesantren sampai hitungan dekat 10 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun untuk menyempurnakan khidmatannya. Setelah itu kemudian dia masih memilih lagi untuk meninggalkan kemesraan bersama ibu bapaknya, untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka datang ke sini bukan untuk apa-apa, melainkan untuk memberikan saksi di hadapan Allah. Kami cinta kepada Rasulullah, kami rindu kepada Khadijah, kami ingin kemudian dirangkul oleh Fatimah, tangan kami ingin diraih oleh Aisyah. Namun ini semua tidak akan pernah wujud kalau kita tidak lanjutkan perjuangan ini. Sehingga Masya Allah, kalau anak kita yang bahkan dalam sebulan kita boleh tengok ustazah kita hanya diizinkan dan mereka boleh dapat izin untuk kembali berkumpul, merangkul ibunya untuk berkumpul, berziarah kepada orang tuanya, hanya diberikan masa sekali dalam 2 tahun. Perjuangan mereka bukan perjuangan yang biasa, bukan perjuangan yang sangat kecil. Maka perjuangan ini jangan kita sia-siakan. Ada yang sudah merelakan dirinya untuk bagaimana mewujudkan khidmat yang sempurna itu dalam dirinya, senantiasa menjaga perasaan hatinya untuk kemudian mewakilkan semua daya dan upaya usaha yang dilakukan itu kepada Allah. Maka Masya Allah, almarhum Kiai Haji Nur Thahir, beliau hampir setiap hari, dan kami sering mendengarkan ketika sering bersama beliau, safari dengan beliau, bahkan di atas kendaraan beliau sering kali mengulang-ulang itu. Hasbunallah lima hammana, hasbunallah liman khazalana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman adana, hasbunallah liman makra bina, hasbunallah min jami'i khalqi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akan menjadi obat dalam kerinduan, akan menjadi obat dalam kesusahan. Mungkin perasaan kuat, perasaan tidak kuat itu, perasaan menyerah itu sudah ada dalam diri kita semua. Ya Allah, kami menyerah, kami tak kuat ya Allah. Namun ternyata ketika senantiasa kita lantunkan doa ini, bahkan kita syairkan pada saat hati kita sedang hancur remuk, maka yakin dan percaya, hati yang remuk, yang hancur inilah yang kemudian nanti akan menjadi kecemburuan orang-orang di akhirat. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menantikan, merindukan orang-orang yang telah rela menghancurkan hati dan perasaannya untuk agama. Maka ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita tidak mau menanggung rindu untuk anak-anak kita, kalau kita tidak mau memikul beban ini bersama, kita lepaskan, kita titipkan anak kita di pondok pesantren, setelah itu kita membelakang para ustazah, para pengasuh, pembimbing, pembina dan sebagainya, para santri. Justru ketika hati kita semakin hancur,
disitulah kemuliaan. Bahkan Maulana Qasim Quraisy beliau jelaskan, di akhirat nanti ketika orang-orang di dunia sudah pernah hancur hatinya untuk agama, maka di akhirat nanti dia menyesali, ya Allah, kalau saya tahu, saya mau lebih hancur lagi hati saya. Kalau saya mau tahu, ya Allah, saya mau lebih banyak tangisan saya mau lebih banyak air mata saya mau lebih banyak mujahadah perjuangan saya ketika di dunia. Ketika kapan? Ketika di akhirat, yang dijelaskan dalam hadits qudsi, "Malaqiyani wa huwa yastahyi minni ansaitul ubadata dhunubahu." Kita semua rindu ingin jumpa dengan Allah. Kita semua rindu ingin mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sudah berusia lanjut, tidak ada keselamatan kalau Khadijah tidak datang menggapai tangan kita. Ibu kita pun juga begitu. Kita yang berusia parubaya, tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Istri kita, saudara kita yang sudah matang hidupnya, yang sudah matang usianya, tidak ada keselamatan bagi kita. Kalau ternyata Aisyah tidak datang untuk menggandeng tangan kita, meraih tangan kita, kalian para santri, tidak ada jalan keselamatan bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada rekomendasi, tidak ada datang tangannya Fatimah untuk meraih tangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, perasaan rindu kalian akan dijawab. Malaqiyani, barang siapa yang ingin jumpa denganku nanti di akhirat, jangan pernah bermimpi kalau kita tidak bawa bekal. Bekal kita di sana apa? Wa huwa yastahyi minni. Mereka adalah orang-orang yang pernah mempermalukan dirinya untuk agama. Mereka adalah orang-orang yang pernah menghancurkan hati dan perasaannya untuk agama. Mereka adalah orang-orang yang pernah menanggung perasaan rindunya untuk agama. Perasaan ini akan kita bawa kepada Allah. Orang-orang akan cemburu melihat mereka. Bahkan mereka yang dicemburui pun juga ketika melihat keadaannya, Masya Allah. Wa huwa yastahyi minni ansaitul hubbata dhunubahu. Maka aku, kata Allah, akan menjadikan malaikat yang pernah mencatat dosa-dosa ibu bapaknya. Maka aku, kata Allah, akan menjadikan para malaikat yang pernah mencatat dosa-dosa dia dan ahli keluarganya, menjadikan para malaikat melupakan semua itu, menjadikan para malaikat untuk kemudian dia komplain, dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang-orang yang sudah lebih dulu berada di jannah? Kenapa ada orang-orang yang sudah lebih dulu berada di mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, sementara timbangan amal belum ditegakkan, belum diberdirikan? Maka dijelaskan, inna yaumal qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimatrilatihim min kathatillahi thawabillahi ta'ala. Orang yang hari ini tidak mau menanggung rindu berpisah dengan anaknya, orang yang hari ini tidak mau hancur hati dan perasaannya, dia mau nyaman saja hidupnya di dunia, mereka akan menjadi penonton di akhirat. Bahkan mereka berkata, "Lau kanu bimatrilatihim min kathatillahi ta'ala." Kalau kami tahu seperti itu ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang merelakan menanggung rindu untuk agama, kalau kami tahu seperti itu ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau menghancurkan hati dan perasaannya untuk agama, maka kami siap untuk menggantikan mereka.
Kami siap untuk jauh lebih susah dari mereka untuk agama. Kenapa? Karena Masya Allah, mizan saja tidak kuat, mizan saja tidak tega. Yudha'ul mizan, mizan ditegakkan. Ketika mizan ditegakkan, dia roboh, dia tumbang, dia jatuh, dia tidak bisa tegak. Timbangan amal, mizan diperintahkan. Hari ini hari di mana engkau akan melaksanakan tugasmu. Sejak dunia diciptakan, sudah diberikan kesempatan kepadamu untuk mempersiapkan segalanya untuk bisa ditegakkan hari ini di Yaumul Mizan. Tapi mizan tidak bisa tegak. Dia roboh lagi, dia jatuh lagi. Maka ditanya, kenapa engkau tidak mau melaksanakan tugasmu? Wa yu'ta bi ahlil bala la yunsaru lahum mizan. Maka mizan ini beritahu, ya Allah, kalau di depan kami masih ada orang yang mau hancur hatinya untuk agama, kalau di depan kami masih ada orang yang mau rindu karena agama, kami tidak tega, ya Allah. Mereka sudah rindu waktu di dunia, mereka sudah susah ketika di dunia. Kami tidak tega untuk kemudian bertanya kepada mereka lagi. Kami tidak tega, kami tidak kuat untuk menahan mereka lagi. Masukkan mereka ke dalam jannah, biarkan mereka masuk sesuka hati mereka. Fadkhulil jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Fa inna laka minad dunya wa asyara amsalha. Karena sesungguhnya bukan satu jannah, bukan satu dunia saja. Yang terkecil bahkan yang paling belakang sudah disiapkan kepadanya. Kerajaan yang begitu besar 10 kali lipat dunia, yang akan menjadikan mereka terperangah takjub. Tapi mereka mencari, ya Allah, Engkau telah loloskan kami, Engkau telah masukkan kami, kami telah berada di dalam surga. Tapi orang yang kami rindu di mana mereka, ya Allah? Ibu kami, ya Allah. Orang yang sudah berani susah untuk kami, di mana mereka, ya Allah? Memang kami berjuang, ya Allah, tapi perjuangan kami tidak ada artinya tanpa kekuatan doa mereka. Mohon izin agar supaya bagaimana kami bisa berkumpul bersama mereka, ibu kami, yang kami juga rindu, tapi kami yakin mereka pasti jauh lebih rindu dengan kami. Meminta kemudian untuk bisa memberikan syafaat kepada ahli keluarganya, maka diizinkan, silakan engkau cari mereka. Engkau cari tangan-tangan yang dulu pernah membelaimu. Engkau cari tangan yang pernah dulu menyuap makanan kepadamu. Engkau cari mereka dengan suaranya, dengan ciri khas panggilannya. Mungkin ibu kita punya panggilan khas, maka itu tidak pernah boleh hilang. Dia panggil kita dengan ciri khasnya, dipanggil kita dengan suara khasnya, maka Masya Allah, selalu saja senantiasa kerinduan itu. Setiap kita rindu, Maulana Ibrahim pernah kami duduk dalam satu majelis para asatidz. Beliau katakan, satu kali kita rindu, kemudian kita lanjutkan doa-doa yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Nur Thahir. Satu kali kita rindu, remuk dosa kita, maka akan menjadikan seluruh dosa-dosa yang telah menjadi penghalang hijab antara dirinya orang tua kita dengan Allah itu langsung roboh. Sehingga mereka ini adalah pemilih doa, sahibul doa, mustajibul doa. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud kita menjemput daripada anak-anak kita? Apa maksud kita kemudian para santri dan santriwati ini, ya, diberikan kelonggaran, diberikan izin kepadanya untuk bisa berkumpul dengan keluarganya di awal Ramadan, untuk kita belajar saling khidmat satu sama lain, untuk kita belajar saling menunaikan hak satu sama lain. Allah telah titip dalam hati anak-anak kita Al-Quran. Allah telah titip dalam hati anak-anak kita rasa perjuangan yang begitu dalam. Maka jangan kita sia-siakan perjuangan mereka. Kita adalah bagian daripada pendidik dan pengawas kepada anak-anak kita. Sering kami beritahukan kepada para santriwati, kepada para santri sekalian, saya beritahu kepada mereka, ya, laisal fata, atau dalam mudadahnya, dalam seruan yang hari ini sedang viral, kerinduannya mereka itu
mencari siapa anak muda yang sebenarnya. Ya ma'asyarasy syabab, dicari siapa itu. Ternyata ini adalah ungkapan-ungkapan penduduk langit ketika menjelang Ramadan. Wahai kalian para pemuda penduduk bumi, yang orang-orang yang masih muda. Yang muda itu bukan yang usianya belasan tahun, ternyata tidak. Mudanya seseorang dalam pandangan penduduk langit bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari amalnya. Ada orang tua kita, Masya Allah, yang mungkin usianya sudah sangat sepuh, tapi karena sudah menjadi kerinduan dia, Allahu Akbar, setiap malam dalam bulan Ramadan bisa khatam 30 juz dalam sholat tarawih. Usianya sudah 76 tahun. Maka sebenarnya inilah yang dipandang anak muda, yang dipandang orang masih belia oleh penduduk langit. Jangan pernah kita katakan diri kita anak muda kalau kita kemudian tidak bisa menunaikan hak-haknya Ramadan. Guru kami Syekhul Hadith, kami langsung jumpa dengan beliau, Syekh Abdul Basit. Beliau katakan, kalian datang ke Islamabad, meskipun kalian ingin menjadi doktor hadith, kajian hadith setiap hari, ketika Ramadan, maaf, kajian hadith ditutup untuk kalian sibuk dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan sendiri dikatakan sebagai Syahrul Quran. Maka kita sibukkan diri kita di malam hari dalam Al-Quran. Harusnya kita kan juga menangis kalau mau pulang. Sahabat itu menangis dia kalau mau dipulangkan. Maka ditanya, kenapa kalian menangis? Ini kalian kan akan ketemu dengan ahli keluarganya. Maka dia katakan, saya ini menangis karena saat ini saya akan menjadi manusia biasa lagi, yang setiap bacaan Al-Quran saya itu cuma bernilai 10. Padahal kalau saya di pondok pesantren, Maulana Ibrahim katakan itu nilainya bukan cuma 700.000, 490 juta kali ganda setiap kali bacaan itu. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang dilakukan selama di pondok pesantren juga tetap dilakukan di rumah kita, supaya tersambung daripada nurnya, tersambung daripada kerisauannya. Dan yang paling penting adalah, ini pesan khusus untuk kita semua, tapi sebelum kita beli baju lebaran, kan begitu biasanya. Ini Imam Malik rahimahullah, beliau jelaskan juga, kullul mal lam yubda'u bitazkiyah awiz zakat fa huwa aqta' wa riya'zam. Ini kan nanti Ramadan sekarang kurang lebih 20 hari ke depan, itu berarti sudah 20 Ramadan. Suami kita sudah terima gaji, ibu tapi kalau dia sudah terima gaji, apa yang pertama kita lakukan? Kebanyakan yang pertama kali kita lakukan adalah ke mall beli baju baru, buka aplikasi pesan baju baru, bikin kue untuk ini itu dan sebagainya. Tapi kita tidak dilarang. Tapi ini sudah dijelaskan akan hilang keberkahannya. Kapan itu? Kalau kita tidak mendahulukan hak anak yatim, orang fakir miskin. Maka yang pertama kali kita mau tunaikan ketika kita menggenggam harta, ketika kita mendapatkan rezeki, tunaikan dulu haknya anak yatim. Ajar kepada anak-anak kita. Nak sudah bikin belajar doanya bagaimana menyerahkan zakat, bagaimana menerima zakat. Ayo sama-sama kita pergi. Pertama kali ini adalah tunaikan zakatnya dulu. Baru kemudian setelah itu, baru nanti saya akan bagi kepada kalian ini baju lebaran. Tapi jangan dilupa lagi, kalau hari ini kita tidak bisa membeli baju lebaran dua, yang satu untuk kita, yang satu untuk disedekahkan, maka begitu kita beli punya satu, yang lama kita sedekahkan. Amalan-amalan orang-orang yang dicintai oleh Allah itu seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyedekahkan yang baru, maka yang lama, maka kan kita sudah tahu, saya pakaiannya itu cukup 6 pasang saja. Kalau datang pakaian yang ke-7, maka pakaian yang ke-6 itu akan saya sedekahkan.
sehingga Masya Allah ya ringan nanti hisabnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, kita juga mau mendapatkan berkah perjuangan. Berkah perjuangan itu Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya sekedar menitipkan anak di pondok pesantren, tetapi kita atur semuanya. Bagaimana kita atur penghasilan kita, bagaimana kita atur untuk maslahatnya anak-anak kita. Sekali lagi santri, buktikan bahwasanya kami ini santri, kami ini mondok, bukan menjaga jarak, tetapi menunjukkan kepada mereka bagaimana sikapnya santri, adabnya santri. Karena meskipun kita punya ilmu, tapi kalau kita tidak punya adab, sebenarnya kita juga hina. Al-adab fawqal al-ilm. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti waktu yang telah ditetapkan untuk kita kembalikan santri kita kembali ke pondok pesantren, mohon kiranya sama-sama kita sepakati, karena semua agenda yang telah disepakati, dirumbuhkan di pondok pesantren ini adalah untuk kemaslahatan insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita kirimkan bacaan Al-Fatihah kita kepada gurunda kita, nawarallahu marqadahu, semoga Allah menerangi kuburnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, ya Hayyu ya Qayyum, يا حي يا قيوم يا بني السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كذلك وارزقنا الاستقامة على سريعة الله والطريقة البيضاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابية رضي الله عنهم أجمعين اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في آخر شعبان اللهم أخرجنا مخرج صدق من الشعبان وادخلنا مدخل صدق في رمضان وبلغنا رمضان اللهم اجعل صيامنا صياما كاملا في شهر رمضان واجعل قيامنا قياما طويلا في ليلة من رمضان واجعل تلاوتنا تلاوة جميلة في رمضان اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله bimbing kami senantiasa ya Allah, jaga hati kami senantiasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah hati kami senantiasa ya Allah, dalam perasaan rindu kami ya Allah, dalam perjuangan kami ya Allah, dalam kesusahan dan penderitaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, pandang kami dengan pandangan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, belum ada yang bisa kami persembahkan kepada ibu dan bapak kami, dan bahkan boleh jadi orang-orang di sekitar kami, di sekitar rumah kami, bahkan kemudian mereka mencaci maki kami dan keluarga kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, kami sedang menyiapkan singgasana kepada ibu kami ya Allah, untuk kemudian Engkau muliakan mereka di akhirat. Kami sedang bentangkan jalan yang begitu luas kepada ibu dan bapak kami, agar supaya mereka mendapatkan kemuliaan sampai di jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, kami kenal betul ibu kami ya Allah. Ibu kami tidak setegar Khadijah,
Ibu kami tidak sedermawan Khadijah. Kami kenal betul ibu kami ya Allah, dengan segala kelemahan dan kekurangannya ya Allah. Namun kami rindu ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah, kelak dengan perjuangan kami, dengan air mata, dengan tangisan kami ya Allah, Engkau jadikan ibu kami ya Allah pantas untuk diraih tangannya oleh Khadijah, mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami kenal betul wanita di antara kami ya Allah, orang-orang yang sedang berjuang bersama kami ya Allah. Mungkin mereka tidak setegar Aisyah, mungkin mereka tidak selembut Aisyah, mungkin mereka tidak sebaik Aisyah. Namun ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu ya Allah, sejukkanlah pandangan mata kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang pantas dan layak untuk kemudian diraih tangannya oleh Aisyah untuk berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, santri-santri kami, wanita di antara kami, saudara perempuan kami, wanita-wanita di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami kenal betul mereka ya Allah, dengan segala kekasarannya ya Allah, dengan segala kekurangannya ya Allah. Namun ya Allah, rindu kami ya Allah, jadikanlah kemudian mereka bahagian daripada kehidupannya Fatimah ya Allah, seperti mana kerinduan yang pernah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, aina mithlu Khadijah, aina mithlu Aisyah, aina mithlu Fatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merindukan di manakah Fatimah akhir zaman. Kami berharap ya Allah, Engkau jadikan mereka ya Allah menjadi Fatimah akhir zaman dalam keluarga kami, dari pondok pesantren kami, di tempat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan Fatimah datang merangkul mereka ya Allah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Allahumma astur auratina, ya Allah tutup aib kami, banyak aib kami, banyak kekurangan kami ya Allah, banyak kelemahan kami ya Allah. Kami minta ya Allah, Allahumma astur auratina wa min rawatina. وصلى اللهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.